Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hadir semua? Alhamdulillah semua hadir ya, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Sebelum ke pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan isi puisi yang didengar berdasarkan teks puisi yang dibacakan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati puisi yang dibacakan teman, peserta didik mampu menemukan amanat pada puisi dengan benar. Lalu memahami makna lirik lagu, dan yang terakhir dengan mengamati daur hidup kupu-kupu dan ayam beserta hewan lain, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan benar. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, dan pembelajaran kedua. Pertama, Ibu akan menyampaikan materi tentang IPA, yaitu siklus hidup hewan. Dibaca terlebih dahulu ya, halaman 8. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Diberi waktu 3 menit. Apakah sudah anak-anak membacanya? Ibu akan menjelaskan materi tentang apa yang kalian baca tadi ya. Makhluk hidup mengalami daur atau siklus hidup. Siklus hidup merupakan rangkaian penahapan mulai dari masa kecil sampai terjadinya keturunan atau individu baru. Nah, pada daur hidup hewan tertentu, misalnya katak dan kupu-kupu, terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa. Kejadian ini disebut metamorfosis. Ada yang tahu jenis-jenis metamorfosis? Benar ya anak-anak, ada 2 jenis metamorfosis. Yang pertama ada metamorfosis sempurna atau holometabola, dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ini dicirikan dengan adanya bentuk tubuh yang berbeda pada setiap fase metamorfosis. Metamorfosis sempurna dialami oleh beberapa hewan, misalnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Di sini Ibu punya gambar kupu-kupu. Ini merupakan daur hidup kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu ini yang pertama, kupu-kupu betina dewasa akan bertelur di daun. Kemudian menjadi larva atau bisa disebut ulat yang kalian lihat di tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Suka ada ulat kan? Nah, ini merupakan telur dari kupu-kupu yang sudah menetas. Lalu setelah menjalani hidup dalam kurun waktu tertentu, ulat tersebut membuat menjadi kepompong dari air liurnya. Kemudian pada tahap kepompong ini, ulat tidak makan dan mengalami perubahan. Setelah beberapa hari, ulat dalam kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang lucu yang siap terbang. Kupu-kupu betina dewasa kemudian bertelur kembali setelah dibuahi kupu-kupu jantan. Daur hidup kupu-kupu ini akan berulang kembali seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada daur hidup katak. Katak dewasa akan melalui masa kawin dan bertelur di air. Telur katak akan menetas menjadi kecebong atau yang disebut juga berudu. Oleh karena hidup di air, kecebong bernapas dengan insang. Lalu dalam pertumbuhannya, kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang terlebih dahulu, lalu disusul oleh sepasang kaki depan. Setelah kecebong mempunyai 4 kaki, insangnya akan digantikan oleh paru-paru. Selanjutnya kecebong berkaki 4 tersebut hidup di darat. Kecebong berkaki 4 ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi katak muda yang berekor. Makin lama ekor tersebut
Makin lama ekor tersebut akan mengecil dan menghilang. Pada akhirnya katak tersebut tumbuh menjadi katak dewasa. Setelah itu katak jantan dan katak betina dewasa mengalami perkawinan kembali di air, menghasilkan telur dan daur hidup berulang kembali. Lalu yang ketiga, ibu mempunyai gambar daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk ini sama dengan daur hidup kupu-kupu. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna di dalam air yang tergenang. Tahapan metamorfosis nyamuk ini, nyamuk dewasa, kawin, kemudian menghasilkan telur atau yang disebut jentik-jentik, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi nyamuk dewasa. Tahapan ini sama dengan pupa yang terjadi di air, sedangkan tahap dewasa di darat. Lalu yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna ini yaitu hewan pada salah satu fase metamorfosis memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Contohnya metamorfosis belalang dan kecoa. Seperti di dalam gambar ini, ibu mempunyai gambar metamorfosis belalang. Di sini belalang terdiri dari telur, lalu nimfa atau belalang muda, dan belalang dewasa. Bentuk nimfa ini sama dengan belalang dewasa, tapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimfa ini akan berganti kulit dari tumbuh bulu sayap di punggungnya dan menjadi belalang dewasa. Sekarang ibu minta membentuk satu kelompok 4 orang. Silahkan ya, satu kelompok 4 orang. Lalu dibaca halaman 11, ayo mencari tahu. Di sini sudah ya, sudah berkelompok. Nah, di sini ada amatilah gambar-gambar diagram siklus hewan berikut. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang siklus hidup hewan berikut. Lengkapilah tabel dan jawablah pertanyaan di bawahnya sesuai diagram siklus hidup hewan tersebut. Di sini ada gambar siklus hidup ayam, ada siklus hidup belalang Cina, dan siklus hidup katak. Di sini ada tabelnya siklus hidup hewan, nama hewan, lalu siklus hidupnya. Di sini ada A, misalkan A-nya misalkan di siklus hidup ayam, A-nya bertelur, lalu B menetas, dan seterusnya. Silahkan diisi ya. Lalu nanti untuk kesimpulannya kalian menyimpulkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang mana saja dan hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna yang mana saja. Silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah sudah beres semuanya? Silahkan. Satu kelompok perwakilan untuk menyampaikan apa yang sudah tadi didiskusikan bersama-sama temannya. Silakan kelompok 1. Benar ya, kelompok 1, pintar sekali. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Untuk siklus hidup hewan ayam, yang pertama akan mengalami bertelur, lalu yang kedua akan menetas, dan yang ketiga akan menjadi anak ayam, lalu yang keempat menjadi ayam dewasa. Nah, untuk siklus hidup belalang Cina ini, yang pertama bertelur, yang kedua ada belalang muda, dan yang ketiga ada belalang dewasa. Nah, untuk siklus hidup katak, yang pertama bertelur, yang kedua menjadi kecebong, yang ketiga menjadi katak muda, dan yang keempat menjadi katak dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dari ketiga hewan ini, yang pertama ada ayam, dan yang kedua ada katak. Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna yaitu belalang Cina. Buka lagi halaman
12. Di sini ada percakapan antara Tiara, Tiko, dan Elin. Silahkan untuk membaca percakapannya. Sudah membaca percakapannya? Tadi kan ada lagu ya, lagu Kebunku dan Kupu-kupu yang lucu. Silahkan untuk menyanyikan bersama lagu Kebunku dan Kupu-kupu yang lucu. Kita menyanyikan lagu Kebunku bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati, semuanya indah. Kemudian di sini selain lagu Kebunku, ada lagu Kupu-kupu yang lucu. Yuk menyanyikan bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah, tidaklah sayapmu merasa lelah. Bagus ya, semua sudah menyanyikan lagu Kebunku dan Kupu-kupu yang lucu. Semuanya sudah pada hafal ya lagunya. Dari lagu Kebunku dan Kupu-kupu yang lucu, apa kalian tahu makna dari lagu tersebut? Coba acungkan tangan yang tahu makna dari lagu Kebunku dan Kupu-kupu yang lucu. Ya, Tin, benar ya. Pada syair lagu Kebunku, kita dapat mengetahui bahwa maksud dari lagu tersebut menceritakan kebun milik Tiara yang penuh dengan bunga. Ada berbagai jenis dan warna bunga di kebun itu. Sementara pada lagu Kupu-kupu yang lucu mempunyai makna menceritakan tentang kupu-kupu yang sedang terbang mencari bunga untuk dihinggapi di tanaman bunga di kebun Tiara. Pada pintar-pintar ya semua anak-anak ibu. Kemudian dibuka lagi halaman 14, yaitu puisi. Kemudian lihat halaman 13. Nah, percakapan antara Koko dan Elin tentang Koko mempunyai cita-cita ingin menjadi penyanyi. Silakan dibaca dulu percakapannya ya. Siapa yang ingin membacakan puisinya buatan Koko? Silahkan dibacakan ya puisinya. Bagus ya, Tira sudah membacakan puisi penyanyi terkenal. Sekarang masuk ke dalam ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ini mempunyai 3 ciri. Yang pertama, ada bahasa terikat oleh aturan-aturan seperti rima dan irama. Apa itu rima dan irama? Rima dan irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, ataupun pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi, rendah, panjang, pendek. Keras lemahnya bunyi ritma sangat menonjol dalam pembacaan puisi. Lalu yang kedua, ada jumlah bait dan jumlah baris dalam bait yang dibatasi. Apa itu bait? Apakah ada yang tahu bait itu apa? Belum pada ada yang tahu ya, silahkan untuk mencatat yang ibu sebutkan tadi. Bait adalah sebuah kumpulan larik atau baris yang tersusun harmonis. Pada bait inilah biasanya ada kesatuan makna. Pada puisi lama, jumlah larik dalam biasanya ada 4 buah. Tetapi pada puisi baru
tidak dibatasi. Lalu yang ketiga ada jumlah suku kata juga dibatasi. Suku kata ini memiliki pemilihan kata yang sangat tepat. Kata merupakan unsur pertama terbentuknya puisi. Pemilihan kata yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur lain. Nah, itu ya semua ciri-ciri puisi terikat. Apakah kalian sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah sudah mengerti ya. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti ya materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama ada daur hidup hewan. Lalu masuk ke dalam metamorfosis kan tadi. Ada metamorfosis apa aja? Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu yang ketiga kita menyanyikan lagu Kebunku dan Kupu-kupu yang lucu. Dari lagu tersebut kalian kan sudah mengetahui makna dari lagu tersebut. Yang keempat tadi kan sudah menyimak puisi dan dilafalkan juga oleh Tira untuk puisinya. Juga Ibu juga sudah menjelaskan tentang ciri-ciri puisi terikat. Ciri-ciri puisi yang terikat yang pertama, bahasanya terikat oleh aturan-aturan seperti rima dan irama. Lalu yang kedua, jumlah bait dan jumlah baris dalam bait dibatasi. Lalu yang ketiga ada jumlah suku kata juga dibatasi. Nah, itu pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu hari ini. Untuk hari ini tidak ada PR, silahkan kalian menghafal di rumah, dibaca lagi bukunya, biar kalian lebih memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya, di rumah dibaca lagi, dipahami lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.